Sugeng Dalu, selamat bertemu lagi, selamat berjumpa lagi di webinar kita malam hari ini, ya. Jumat tanggal 6 Januari 2023. Ini adalah webinar pertama ya di tahun 2023. Apa kabar teman-teman semuanya, Sobat Subi semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya, selalu dalam keadaan sehat juga. Dan untuk malam hari ini, kita akan kembali sharing-sharing lagi ya. Kita akan kembali ngobrol-ngobrol lagi bersama narasumber kita ahlinya ya. Beliau adalah Neng Betty Kusuma Wardani. Selamat malam Neng Betty. Selamat malam semuanya. Oke, apa kabar Neng Betty malam ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Oke, Sobat Subi, ini kita perkenalkan lagi ya. Jadi untuk Neng Betty ini adalah seorang koordinator di bidang pendidikan ekoenzim Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana beliau memulai bergabung dengan komunitas ekoenzim Nusantara Yogyakarta sejak 2020. Nah, seperti kita tahu ya, kalau untuk ekoenzim sendiri banyak sekali manfaatnya, banyak sekali khasiatnya nih ya. Salah satunya itu dengan yang kita akan bahas malam hari ini ya, ekoenzim itu bisa diolah menjadi sabun yang ramah lingkungan. Nah, sebelum kita ke materinya, boleh di-spill dulu Neng Betty sedikit ya, manfaat dari sabun ekoenzim ini untuk kesehatan itu apa sih Neng Betty? Silahkan Neng. Oke, terima kasih. Sabun sendiri manfaatnya kan secara ini untuk membersihkan tubuh ya. Cuman kan kita tidak tahu di pasaran di sana eh, bahan-bahan yang digunakan seperti apa. Nah, ekoenzim ini merupakan salah satu solusi sebagai aditif yang dapat menetralkan beberapa zat yang tidak baik yang terkandung dalam sabun-sabun komersial. Nah, selain itu, ekoenzim sendiri ini juga bisa kita manfaatkan untuk membuat sabun alami buatan kita sendiri. Nah, dengan begitu kulit kita juga akan lebih sehat karena kulit kita ini adalah penyerap racun paling paling aktif ya, karena apa yang kita aplikasikan di kulit itu biasanya dia akan langsung masuk ke pembuluh darah. Jadi kita harus benar hati-hati dalam memilih produk kecantikan untuk merawat kulit. Begitu. Terima kasih. Oke, keren banget. Iya, jadi kalau misal kita menggunakan apa dari ekoenzim itu digunakan sebagai sabun, itu kan berarti dari kita juga sudah tahu mungkin dari bahan-bahan yang digunakan ya Neng Betty ya. Jadi yang apa namanya bagus untuk kulit kita itu seperti apa. Jadi kita juga sudah tahu seperti itu ya. Oke, luar biasa banget ya. Ternyata manfaat dari ekoenzim juga pastinya itu bisa berdampak pada kesehatan kita. Nah, ekoenzim sendiri itu adalah enzim yang dihasilkan dari proses fermentasi sisa sayuran dan buah-buahan dengan substrat gula merah selama minimal 3 bulan. Ekoenzim ini diperkenalkan oleh Dr. Rasukon dari Thailand yang telah terbukti bermanfaat karena mengandung anti jamur, antibakteri, agen insektisidal, serta agen pembersih yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor pertumbuhan tanaman. Campuran deterjen pembersih serta membersihkan saluran dan air. Hasil akhir proses fermentasi ekoenzim ini berupa cairan sehingga mudah dimanfaatkan lebih lanjut. Selain itu, dalam proses pembuatannya tidak memerlukan peralatan yang rumit serta lahan yang luas untuk proses fermentasi. Botol-botol dan kaleng bekas yang sudah tidak digunakan dapat dimanfaatkan kembali sebagai media fermentasi ekoenzim sehingga dapat menghemat tempat pengolahan serta dapat diterapkan di rumah. Hal ini juga memberikan nilai tambah karena dapat mendukung konsep reuse. Berdasarkan potensi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk meningkatkan nilai guna sampah organik melalui aplikasi ekoenzim sebagai bahan baku pembuatan sabun ya. Itu sedikit pengenalan dari ekoenzim sendiri. Mungkin kalau ada yang kurang tepat ya, nanti boleh di apa namanya diperbaiki ya sama Neng Betty. Dan ini kalau dari Sobat Subi semuanya, mungkin nanti ada
pertanyaan ya seputar materi kita malam hari ini, silahkan nanti bisa langsung ditanyakan aja di room chatnya. Nanti akan saya bantu bacakan dari Neng Betty yang akan bantu menjawab ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Neng Betty untuk langsung saja memaparkan materinya. Oke, terima kasih. Eh, dari webinar kita yang sebelumnya, dulu di bulan Oktober kalau nggak salah, saya sudah memaparkan mengenai apa itu ekoenzim, kemudian kenapa, bagaimana, dan yang lain-lainnya. Nah, di sesi yang kedua kali ini dengan saya ingin eh, berbagi dan di sini kita belajar sama-sama ya, karena sebenarnya saya pun nanti bisa dapat ilmu juga dari yang hadir di sini mengenai sabun. Nah, ini adalah materi yang saya siapkan ini eh, saya ambil dari beberapa sumber dan saya bikin jadi materi seperti ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian untuk lebih bisa memanfaatkan ekoenzim bagi kehidupan sehari-hari sebagai pengganti bahan-bahan kimia yang ada di lingkungan kita. Oke, boleh di next? Oke, di sini kita akan membahas mengenai sabun dan deterjen. Jadi, sabun dan deterjen itu kan kita sudah memanfaatkan sehari-hari untuk bersih-bersih, baik bersih-bersih rumah ataupun untuk mencuci, bahkan untuk membersihkan badan kita, oke. Tapi kita sadar nggak sih kalau kita beli di supermarket katakanlah, ketika kita beli sabun, kita selalu baca nggak isinya itu apa aja dan kita selalu mencoba untuk cari tahu nggak, eee, bahan itu apa sih? Apakah ada efeknya yang tidak baik di kemudian hari kalau kita terus-terusan menggunakannya? Nah, ternyata sabun-sabun yang di luaran itu sebagian besar itu menggunakan bahan-bahan yang bisa dibilang tidak ramah atau cukup berbahaya bagi kita. Nah, sebelum kita belajar bagaimana kita bisa memanfaatkan ekoenzim untuk dijadikan sabun ataupun deterjen, kita akan coba bahas dulu mengenai eh, apa sih yang biasa terkandung dalam sabun-sabun atau deterjen di luaran sana. Oke, bisa di next, terima kasih. Nah, ini salah satu bahan yang sering kita jumpai, terutama di deterjen ya, atau pembersih rumah tangga lah. Namanya adalah linear alkyl benzen sulfonate. Nah, ini biasanya kita singkat LAS itu, kalau saya sih seringnya baca baca bahan ini seringnya ada di deterjen. Nah, las ini dapat menyebabkan gangguan kulit, seperti bisa menghilangkan minyak pada kulit atau merusak membran sel. Nah, ketika kulit ini perlindungannya itu menghilang atau terlalu sedikit, nah kulit kita itu akan cenderung lebih mudah kering ataupun pecah-pecah. Selain itu, dia juga bersifat racun dan jika kalau kita cuci piring itu, sisa-sisa yang tidak bersih, nanti dia akan ikut masuk ke dalam makanan kita, masuk ke pencernaan, kemudian nanti akan disaring oleh hati dan, akan masuk ke pembuluh darah. Nah, nanti, bahan ini juga menyebabkan hati kita kerjanya terlalu berat, jadi racun itu bisa menumpuk di dalam hati dan pembuluh darah. Oke lanjut. Nah ini, eee serat pembuluh darah dan sistem limfatik menuju sel jaringan dalam tubuh dan dapat memicu terjadinya kanker. Nah, ini baru yang
kalau kita masuk ke perut ya, tapi kalau masuk ke perut itu kan masih disaring oleh hati. Nah, ini nanti bahayanya kalau kita menggunakan misalnya kita untuk mencuci baju, kita nyuci pakai tangan nih, atau nyuci piring, kita nyuci juga pakai tangan. Nah, kandungan ini yang masuk ke dalam pori-pori kulit kita, itu malah langsung akan masuk ke saluran pembuluh darah tanpa ada penyaringan, seperti kalau kita makan. Kalau makan masuk ke dalam pencernaan masih disaring oleh hati, sedangkan kalau langsung kita kena kulit, dia akan langsung masuk ke pembuluh darah tanpa disaring hati. Nah, jadi, betapa bahayanya ya, zat ini dan tidak hanya zat ini aja, zat-zat lain pun sama. Jadi kalau kena kulit nanti dia akan langsung masuk ke pembuluh darah, seperti itu. Oke, kemudian dilanjut. Nah, ini efek buruk ini tidak hanya kepada badan kita, tapi juga terhadap lingkungan. Bahan-bahan ini itu tidak mudah terurai, dia bisa mencemari air, jadi bisa mengganggu kehidupan organisme hidup yang di air. Nah, busanya itu kalau menutupi permukaan air, bisa membuat kadar air oksigen dalam air berkurang, dan juga nanti akan mempengaruhi kehidupan biota yang di air. Dan ini tidak hanya di air aja ya, nanti juga akan mempengaruhi kualitas tanah dan udara juga tentunya. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini bahan kedua yang sering kita jumpai juga ini di dalam produk sabun-sabun. Ada SLS atau SLES. Ini juga sama, dia juga dapat mengiritasi kulit, dapat merusak permukaan kulit, lapisan perlindungan kulit juga akan berkurang. Nanti lama-lama kulit akan mengalami peradangan, penuaan. Nah, ketika kulit ini sudah terlalu, apa ya, pertahanannya kurang kurang maksimal, jadi kulit kita nanti akan lebih mudah menyerap zat-zat kimia yang masuk. Jadi dapat memicu terjadinya kanker ataupun penyakit lainnya. Ya, dilanjut. Nah, ini LSL juga sama, bisa langsung masuk ke pembuluh darah, bisa ke organ-organ kita seperti hati, jantung, dan semuanya. Dan sama, semua bisa menyebabkan kanker, dengan bisa menyebabkan pencemaran air dan juga menjadi racun dari biota-biota air ataupun lingkungan kita. Maaf ini mungkin saya agak cepat sedikit ya untuk penyampaian materinya, biar nanti kita lebih banyak punya waktu untuk diskusi. Oke, oke dilanjut. Nah ini paraben. Paraben ini juga sering juga kita temukan di produk-produk pembersih. Nah, di sini kalau paraben ini dia mengganggu kelenjar endokrin. Ada struktur kimia paraben mirip dengan hormon estrogen. Nah, ini paraben ini bisa mengganggu hormon kita. Jadi nanti akan menyebabkan gangguan seperti pada pertumbuhan. Nah, ini kayak pria itu kayak ada pertumbuhan payudara ataupun anak-anak itu dapat jadi puber lebih dini. Eee, jadi begini, contoh-contoh paling simpel aja, di zaman saya sekolah dulu, anak-anak kecil itu biasanya memulai haid pertamanya itu ketika SMP. Nah, sekarang ini saya banyak sekali menjumpai, anak-anak cewek itu mereka SD itu sudah mulai haid di kelas 3 kelas 4 kayak gitu. Nah, itu juga salah satu efek dari paraben ini, begitu, ya. Oke, dilanjut. Oke, dilanjut slide-nya. Oke, sama di sini juga masih mengenai hormon ya, dapat, ada di tumor payudaranya juga. Jadi intinya paraben ini lebih ke
lebih ke hormon dia ininya, menyebabkan efek sampingnya. Selain itu, eee, dia juga memberikan efek-efek lain yang merugikan. Oke, mau dilanjut? Selain itu, paraben juga memicu iritasi, reaksi alergi kulit, rusak-rusak, pecah, sama ya dengan yang tadi. Kemudian bisa menyebabkan psoriasis, eksim, atau dermatitis, seperti itu. Nah, ini paraben ini bisa menyebabkan kanker ketika, eee, kerusakan kulitnya ini, eee, apa ya, kalau kita sudah memakai bahan-bahan yang seperti ini, kita dapat terkena sinar matahari, bukannya lebih bagus kulit kita, tapi malah bisa menyebabkan penyakit. Jadi sebenarnya, eee, kulit kita itu mempunyai perlindungannya sendiri terhadap sinar matahari, yaitu dengan apa? Eee, dia akan pigmennya akan berubah. Biasanya kalau kita berjemur ataupun terbiasa terpapar matahari, bagian kulit kita itu yang sering terpapar matahari itu akan lebih gelap. Sebenarnya itu adalah, perlindungan tubuh kita terhadap sinar matahari. Jadi jangan takut untuk menjadi hitam. Pesan saya sih seperti itu. Lebih baik kalau Anda justru memakai produk-produk, misalnya lotion yang kita aplikasikan di kulit untuk menghindari sengatan sinar matahari, justru itu yang nantinya akan bisa menyebabkan penyakit, terutama kanker, begitu. Oke, monggo dilanjut. Nah ini klorin. Klorin juga sering kita temukan ya di pembersih-pembersih terutama sebagai disinfektan. Sama dia juga bisa menyebabkan, gangguan-gangguan pada tubuh kita seperti iritasi pada kulit, mata, ataupun gangguan-gangguan yang lainnya. Oke, boleh dilanjut? Nah ini triklosan, eee, saya lupa kemungkinan di era 90-an kalau nggak salah ya, triklosan itu kan sempat booming untuk, produk-produk sabun kesehatan, mengandung triklosan yang dia membunuh sebagai agen pembunuh bakteri yang bagus, yang baik. Tapi ternyata triklosan ini justru, eee, menyebabkan banyak hal negatifnya, seperti kulit kering, sensitif. Nah, triklosan ini juga sebenarnya dia juga bisa mempengaruhi mengenai hormon itu tadi. Dan triklosan ini paling sering ditemukan di produk-produk yang diklaim, dia adalah sabun kesehatan. Jadi kan ada kalau kita belanja di supermarket, ada yang sabun yang, eee, klaimnya yang untuk kecantikan, tapi ada juga yang klaimnya untuk kesehatan terutama di era pandemi ini ya, sabun-sabun yang antibakteri, antivirus itu kan laris sekali. Nah, hati-hati dengan kandungan triklosan pada sabun-sabun antibakteri yang biasa kita temui di pasaran. Oke, boleh di-next? Monggo dilanjut. Oke. Nah, ini masih lanjutan dari triklosan. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dia mengganggu sistem endokrin. Jadi nanti akan mengganggu keseimbangan hormon dalam tubuh. Nah, di sini juga jadi menyebabkan berkaitan dengan kesuburan, kehamilan, bahkan tumbuhnya sel kanker. Jadi kalau tidak seimbangan hormon ini nanti resikonya juga akan banyak sekali. Oke, dilanjut. Nah, ini di sini disampaikan triklosan itu tidak bisa membedakan mana kuman dan bakteri,
yang bisa menyebabkan infeksi penyakit dari bakteri-bakteri baik. Nah, kita tahu ya, bakteri itu kan tidak semuanya bakteri jahat. Ada bakteri juga yang bagus, yang baik, yang membantu sistem di tubuh kita. Nah, triclosan ini dia tidak melihat bakteri itu baik atau jahat, jadi semuanya itu disingkirkan oleh triclosan, begitu. Ya, lanjut. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ya. Eee, di sini ekoenzim itu dapat dijadikan sebagai salah satu solusi sebagai pembersih yang ramah lingkungan dan lebih sehat tentunya dibanding sabun, deterjen, atau pabrikan. Nah, kalau untuk bersih-bersih nih misalnya, kadang ada yang tanya, pemakaiannya murni atau bisa nggak dicampur dengan, produk pabrikannya? Kalau saya untuk ngepel itu bisa pakai yang murni ataupun dicampur. Nah, kalaupun dicampur dengan yang pabrikan, nanti ekoenzim ini dia fungsinya dia akan mengurangi kadar racun yang terkandung. Karena begini, ada beberapa zat kimia yang itu tidak bisa dinetralkan sama sekali. Nah, meskipun begitu, ekoenzim ini dapat membantu mengurangi zat-zat tersebut di dalam sabun pabrikan. Soalnya kadang kan, eee, kita masih ragu ya, ekoenzim bener nggak sih bisa bersihin? Masa iya cuman pakai ekoenzim aja bisa bersih? Terus kadang kalau nyuci, kalau nggak berbusa itu kayaknya nggak marem. Kalau masih mau pakai deterjen ataupun sabun pabrikan untuk meminimalkan, eee, efek-efek buruk tadi itu bisa dicampurkan dengan ekoenzim. Nah, di sini nanti saya akan ngasih, eee, sedikit penjelasan mengenai sabun yang bisa kita buat sendiri dengan ekoenzim. Oke, monggo dilanjut. Oke. Nah, ini seperti tadi, bisa digunakan sebagai pembersih dengan penggunaan murni. Nah, ini juga, eee, efektif sebagai pembersih, bahkan menetralkan sebagian bahan-bahan kimia sintetik yang ada dalam deterjen yang kita pakai. Nah, kenapa bisa? Nah, beberapa teori yang menyampaikan adalah ini bukan teori sih ya, ini sudah diteliti, oke. Ekoenzim itu kaya akan enzim karena sudah mengalami fermentasi 3 bulan dari berbagai jenis bahan organik. BO di sini adalah bahan organik. Nah, jadi, dari fermentasi ini, dia akan memunculkan enzim-enzim seperti enzim amilase, lipase, protease. Nanti tergantung BO yang bahan organik yang digunakan. Makanya ketika kita mengajarkan untuk pembuatan ekoenzim, itu disarankan menggunakan bahan organik minimal 5 jenis. Karena dengan gabungan banyak bahan organik itu nanti isi dari ekoenzim itu, enzimnya akan semakin kaya dan semakin bermacam-macam. Nah, di sini kenapa, minimal 5 berbeda dengan misalnya kalau kita bikin ekoenzim dengan satu bahan saja, misal hanya kulit jeruk saja, dibandingkan kita membuat dengan yang ekoenzim yang pakai kulit jeruk, kulit nanas, atau batang bayam dan sebagainya, intinya sampai 5. Sekarang gini aja deh, misal kita ke dokter ya, ketika kita diberikan resep, biasanya kita diberikan resep lebih dari satu. Kenapa? Ya itu tadi, kalau kita hanya minum satu jenis obat saja, bisa jadi itu nggak manjur.
Jadi harus ditambahin obat-obat yang lainnya supaya lebih manjur. Sama halnya dengan ekoenzim. Ketika kita menggunakan satu bahan organik dibandingkan dengan lebih dari satu bahan organik, itu kualitasnya itu akan lebih baik ketika kita menggunakan bahan organik yang lebih dari satu, begitu. Nah, ini jadi dia bisa mengurangi lemak atau minyak dan kotoran-kotoran lainnya jika digunakan sebagai pembersih. Oke, dilanjut. Kedua, ekoenzim juga mengandung asam organik seperti asam laktat, asam asetat, asam sitrat, dan lain-lain. Nah, asam sitrat di sini adalah berfungsi membunuh bakteri dan jamur. Maka ekoenzim ini sangat bagus untuk menjadi disinfektan dan juga untuk menghilangkan sisa sabun, noda air sadah, endapan kalsium, kapur, dan karat. Dilanjut. Kemudian gimana nih caranya buat sabun dengan atau deterjen nih untuk ekoenzim? Sebenarnya ini saya akan memaparkan sebenarnya 4 cara ya. Cara yang pertama itu di sini kita membuat sabun itu sudah difermentasikan di awal, itu kita nyebutnya F1 itu sama 3 bulan. Kita fermentasi 3 bulan, kita menambahkan bahan tambahan lerak. Nah, kemudian ada cara kedua, itu adalah fermentasi kedua. Jadi fermentasi yang pertama itu kita fermentasi ekoenzim seperti biasa, tanpa campuran lerak. Kemudian setelah kita panen, nanti kita fermentasikan lagi dengan menggunakan bahan organik leraknya itu. Oke, oke dilanjut. Nah ini, kalau kita mau membuat sabun lerak ekoenzim, dengan fermentasi di awal, yaitu yang 3 bulan tadi, kalau rumus untuk membuat ekoenzimnya sudah saya info sebelumnya ya, itu ada 10 bagian air, 3 bagian sisa buah dan sayur, dan 1 bagian gula. Nah, di sini kalau kita mau membuat sabun, kita menambah lagi 1 bagian lerak yang kering tanpa biji ya. Jadi ketika ditimbang bijinya harus sudah dikeluarkan. Nah, ini misal kita punya wadah kapasitas 10 liter. Ketika menggunakan kapasitas 10 liter, karena kita ada campuran tambahan lerak, jadi kita isi hanya 50%-nya saja air. Kalau kita punya kapasitas wadah 10 liter, 10 bagian airnya itu ada 5 liter air. Kemudian 1 bagian gula. 1 bagian gula ini dihitung dari 5 liternya atau 10%-nya ini tadi, berarti 500 gram. 500 gram gula, 10 bagian air, dan 3 bagian sisa sayuran, yaitu kalau 3 bagian dari 10 liter berarti 1,5 kilo sisa buah dan sayur. Oke, jadi saya ulang lagi, misal kita punya wadah kapasitas 10 liter, kita isi bagian airnya sebesar 50%, yaitu 10 bagiannya 5 liter, kemudian 500 gram gula, dan 1,5 kilogram sisa sayur dan buah. Nah, kemudian leraknya 1 bagian, sama dengan bagian gula tadi. Gulanya tadi 500 gram, berarti leraknya juga harus 500 gram. Nah, ingat gulanya ini jangan pakai gula pasir, dia harus gula merah, gula aren, gula Jawa, atau molase. Oke. Nah, kalau untuk pakai cuci, diperhatikan kita jangan pakai cabai ya. Jangan pakai BO sisa sayur yang cabai, karena nanti akan pedas. Kalau penggunaan nanas, ini di sini disampaikan kecuali ada nanasnya, tapi selama dia tidak alergi terhadap nanas, itu tidak masalah.
Alergi terhadap nanas itu bisa dicek nanti ketika ekoenzimnya itu dipakai, misalnya kita pakai untuk mencuci, saat kita ngucek, kita ngerasa tangan kita gatel enggak? Kalau tangan kita gatel, berarti besok jangan pakai nanas, seperti itu. Oke, mulai lanjut. Nah, ini fermentasi cara yang kedua untuk bikin sabun lerak ekoenzim. Ini setelah kita panen ekoenzim yang tanpa lerak ya, ekoenzim yang biasa, nanti kita menggunakan wadah. Wadahnya itu cari yang kalau bisa cari yang rata ya dari atas sampai bawah. Nah, wadahnya itu sebaiknya sih tutupnya tetap harus rapat. Kita bagi menjadi 10 bagian. Seperti contoh yang ada di botol ini, kita bagi jadi 10 bagian yang sama. Nah, kita isi angka 1 sampai angka 8 itu adalah ekoenzim murni yang sudah kita panen sebelumnya, yang bukan elang lerak ya, yang ekoenzim yang biasa. Kemudian kita masukkan bahan organik yang diinginkan. Kalau kita mau bikin sabun lerak, berarti kita menambahkan leraknya sampai batas di angka 9. Kemudian di bagian angka 10 itu harus kosong, adalah untuk udara. Nah, ini kita fermentasikan kembali selama minimal 1 bulan atau 30 hari. Nanti setelahnya kita bisa pakai untuk sudah bisa dipakai untuk mencuci, begitu. Oke, dilanjut. Nah, sekarang ini adalah kita menggunakan ekoenzim itu sebagai zat aditif atau zat tambahan pada deterjen ataupun sabun buatan kita sendiri. Kita bisa bikin sabun sendiri itu dengan proses saponifikasi. Atau kalau untuk deterjen itu bisa menggunakan metil ester sulfonat. Nah, ini merupakan salah satu surfaktan dan dia disintetis dari minyak kelapa sawit. Jadi ini merupakan surfaktan yang cukup ramah lingkungan. Ini bentuknya flake seperti yang digambar itu. Dia biasanya dijual kiloan ya kalau di toko-toko bahan kimia itu ada. Kalau enggak di marketplace juga banyak. Nanti bisa dicari metil ester sulfonat. Itu adalah salah satu bahan yang ramah lingkungan dan ramah bagi kita juga. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini saya kasih resep. Resepnya ini tidak baku ya. Nanti bisa disesuaikan dengan preferensinya masing-masing. Jadi misalnya, oh kok dengan resep ini terlalu cair ya, oh kok dengan resep ini kok terlalu kental ya, atau gimana gitu, monggo. Nanti bisa disesuaikan karena pengalaman orang kan beda-beda dan kesenangan orang kan beda-beda. Saya lebih suka sabun yang lebih cair atau sabun saya yang lebih suka yang lebih kental, itu monggo. Tapi di sini saya sarankan ketika kita membuat sabun mesh ini, kita bisa digunakan kalau bisa habis dalam 1 bulan. Kenapa? Bukan karena dia lebih cepat basi atau expiry, enggak. Karena kalau dia terlalu lama, nanti dia akan mentimbul kristal seperti mengeras, seperti itu. Nah, ini saya berikan resepnya untuk sekitar kurang lebih 1 liter deterjen cair. Kita menggunakan mesh-nya sekitar 100 sampai dengan 150 gram. Kemudian garam krosok. Garam krosok itu garam yang ini ya, yang biasanya besar-besar itu dijual di pasar dan memang dia warnanya agak nggak seputih, nggak sebersih garam-garam yang lainnya. Tapi ini garamnya justru malah yang bagus, yang alami. Garam krosoknya cukup
10 sampai 15 gram, boleh dikurangi. Nah, fungsi garam di sini dia sebagai pengental larutannya. Tapi ketika garam ini terlalu banyak, itu tadi biasanya dia akan lebih cepat mengkristal, lebih cepat sabun cair itu menjadi beku. Jadi garamnya sih kalau menurut saya tidak perlu banyak-banyak. Kemudian air demineral atau air suling. Kenapa harus air suling? Karena di situ airnya kan mineralnya itu kan sudah dihilangkan, sehingga dia akan lebih baik dan tidak mengganggu proses penyabunan. Kemudian ekoenzimnya nanti bisa disesuaikan dari hasil pencampuran mes, garam krosok, dan air sulingnya itu dapat berapa, nanti kita tinggal menambahkan ekoenzimnya sampai dengan kita mendapatkan cairan itu 1 liter. Nah, alatnya itu ada kompor, timbangan, panci. Nah, panci pastikan gunakan yang stainless. Pengaduknya kita gunakan yang kayu ataupun stainless. Nah, seperti tadi, ini tidak bersifat mutlak, nanti boleh diotak-atik sendiri. Seperti itu. Oke, monggo dilanjut. Nah, ini caranya. Caranya, ini nanti mes itu dilarutkan dengan air yang dimasak. Tapi apinya harus kecil banget, biar nanti nggak gampang gosong. Karena mes ini kan larutnya agak lama. Jadi kalau terlalu besar apinya juga nanti airnya keburu habis. Jadi airnya cukup kecil saja, aduk sampai mesnya larut. Atau kalau mau pengen lebih mudah, misal kita mau bikin sabunnya ini besok pagi. Nah, malamnya ini mesnya itu bisa kita rendam air destilasinya dulu. Baru besok pagi kita masak, nanti dia akan lebih cepat larut, seperti itu. Nah, ini garam nanti dilarutkan juga ke air yang hangat, nanti ketika semua sudah larut, air garam dan air mesnya ini dicampurkan, diaduk sampai rata. Kita tunggu sampai hangat atau dingin, baru dicampurkan ekoenzimnya. Nah, cairan ini tidak hanya bisa jadi deterjen ataupun cuci piring, tapi bisa juga sebagai untuk ngepel lantai. Hanya kalau untuk ngepel lantai, nanti dia konsistennya harus lebih cair. Jadi biasanya saya, ketika saya membuat deterjen mesh ini, saya hanya mengambil sekitar 100 gram, kemudian saya tambahkan air lagi sampai 1 liter. Nah, ini airnya juga sama air suling ya, air demineral, baru nanti kita bisa pakai untuk pel, kita ambil 1 atau 2 tutup botol untuk sebagai cairan pengganti cairan pel. Karena nanti kalau kebanyakan nanti terlalu lengket nanti di lantai, biasanya begitu. Oke, dilanjut. Nah, ini sabun saponifikasi. Nah, sabun saponifikasi ini biasanya kita menggunakan, minyak. Minyak yang alami ya, minyak bukan minyak bumi, bukan mineral oil, tapi ini sebagian besar ini adalah bahan dasarnya adalah minyak ataupun lemak yang bisa kita konsumsi. Minyak goreng dan seperti butter, seperti itu, macam-macam ya, ada sawit ataupun ada minyak kelapa, minyak zaitun, itu bisa. Nah, ini kalau untuk resepnya, biasanya kalau kita gunakan untuk mandi, itu menggunakan minyak baru ya. Nah, cuman kadang kita punya tumpukan minyak jelantah, nah itu juga bisa kita manfaatkan untuk sebagai sabun cuci piring atau cuci-cuci serbet nantinya. Oke, dilanjut. Nah, ini alat dan bahannya. Alatnya cari bahan yang tahan panas, kemudian untuk pengaduknya kita pakai hand blender atau balance whisk, kemudian timbangan digital. Ini saran saya timbangannya yang digital karena kita harus benar-benar bisa pas ya hitungannya. Kalau timbangan yang jarum itu kan kadang kita tidak tahu kurang lebihnya seberapa. Kemudian peralatan yang berpakai logam itu pastikan pakai yang stainless seperti sendok ataupun baskom. Seperti itu. Kemudian cetakannya.
Kemudian peralatan keamanan karena kita bekerja dengan soda api nanti atau NaOH, pastikan kita menggunakan pengaman seperti masker untuk menutup hidung karena uapnya nanti kan berbahaya. Kemudian kacamata kerja, nanti kalau percikan masuk ke mata nanti juga akan matanya bisa jadi merah atau radang iritasi. Kemudian sarung tangan. Ketika kita bekerja dengan soda api, ketika kena kulit nanti dia akan bisa ada rasa sensasi terbakar. Kemudian pakai baju lengan panjang. Oke, nanti lanjut. Nah, ini saya ada resep untuk memanfaatkan minyak jelantah kelapa sawit. Nah, dipastikan ini minyak jelantah yang kelapa sawit ya, karena jelantah itu kan kadang ada orang yang pakai minyak kelapa. Nah, ini resep ini untuk minyak sawit karena perhitungannya nanti penggunaan soda api minyak kelapa sawit dengan minyak kelapa yang coconut oil itu berbeda nanti perhitungannya. Nah, cara perhitungannya ini nanti bisa cari kalkulator sabun, di internet itu banyak sekali muncul, ketik aja shop kalkulator nanti bisa akan muncul. Nah, di situ nanti akan ada caranya, kita masukkan minyak yang dibutuhkan berapa, kemudian nanti akan muncul hasilnya. Kita harus menggunakan soda apinya berapa, air sulingnya berapa, kemudian yang lain-lainnya berapa. Di situ ada. Sebenarnya materi sabun-sabunifikasi itu kompleks ya, cuman karena ini waktunya terbatas jadi mungkin lain kali aja untuk sabunnya, untuk cara menghitung secara manual. Nanti untuk gampangnya bisa ke kalkulator sabun. Nah, ini resep ini tidak seperti resep yang sabun mes tadi yang fleksibel bisa diubah. Tapi ini resepnya sudah fix ya. Kalau kita menggunakan minyak sawitnya sekian, soda apinya dan cairannya tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang dari ini, gitu. Kalaupun ada toleransi, kurang atau lebih, itu biasanya untuk sabun mandi ya, atau sabun yang kita pakai untuk mandi atau cuci muka. Tapi kalau untuk sabun, cuci piring ataupun deterjen, itu sabun cuci kain, itu ini saya sudah membuat rumus ini dengan tanpa superfat. Jadi semua minyak itu akan berubah menjadi sabun. Kalau untuk kulit ada sebagian kecil minyak yang memang sengaja tidak diubah menjadi sabun, karena fungsinya untuk melembabkan kulit. Tapi karena untuk keperluan bersih-bersih, untuk cuci, jadi saya tidak menyisakan superfat sama sekali di rumus ini, di resepnya ini. Nah, di sini penggunaan ekoenzim ini, kita sebenarnya penggunaan air itu di resepnya ini adalah 190 gram. Tapi karena kita menggunakan ekoenzim sebagai zat aditif, sementara ekoenzim itu adalah bahan cair, jadi kita harus mengurangi air sulingnya. Yang tadinya harusnya 190 gram, saya kurangi menjadi 130 gram dan 60 gramnya di sini saya mengganti ekoenzim. Nah, penggantian ekoenzim ini bisa sampai dengan 50% dari total cairan yang dibutuhkan. Jadi misalnya kalau ini 190 gram berarti maksimal penggunaan ekoenzim itu adalah 195 gram. Jadi maksimal 95 gram ekoenzim dan 95 gram air suling. Tapi saya lebih suka, lebih prefer menggunakan ekoenzimnya hanya di bawah 50, sekitaran 30%, itu karena biasanya ekoenzim ini menyebabkan sabun itu mudah sekali lunak. Saya kan kalau lunak itu nanti dia akan lebih cepat habis, begitu. Dan kalau terlalu lunak nanti ketika dikeluarkan dari cetakan juga akan lebih sulit. Jadi saya lebih suka menggunakan sekitar 30 gram. Nah, mungkin yang diutak-atik nanti di situ aja mau pakainya berapa, tapi dipastikan tidak bisa melebihi 50%.
karena nanti dia akan susah menjadi keras, jadi putih. Oke, lanjut. Nah, ini syaratnya, cara pembuatannya. Pertama, jangan lupa pakai pengaman. Nah, ini tuangkan air dalam wadah. Airnya itu digunakan untuk mencairkan NaOH. Dipastikan NaOH itu nanti akan masuk ke airnya, bukan air yang dimasukkan ke NaOH-nya. Jangan sampai terbalik. Karena ketika air yang dituangkan ke NaOH, nanti dia akan bisa meletup. Bahaya. Jadi lebih disarankan di sini adalah NaOH yang dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam airnya. Nah, NaOH ini ketika dilarutkan, dia akan jadi panas. Nah, nanti sampai tunggu suhunya kurang lebih 40 derajat, baru nanti kita akan campurkan ke minyaknya. Jadi lanjut. Oke, ketika larutan NaOH sudah mencapai 30, 35, tuangkan ke minyak. Ingat ya, jangan sampai terbalik, dimasukkan ke minyak, bukan minyaknya yang masuk ke larutan NaOH-nya. Nah, kemudian setelah dimasukkan, nanti kita aduk terus sampai menjadi tris. Nah, tris ini adalah kondisi di mana campuran itu sudah menjadi seperti adonan roti, adonan kue. Jadi sudah kental dan berjejak gitu ya. Nah, setelah sudah mencapai tahap itu kita bisa tuangkan ke cetakan. Nah, setelah 1 ataupun 2 hari sudah bisa dikeluarkan cetakan, kita angin-anginkan 3 sampai 4 minggu, nanti baru bisa digunakan. Kenapa harus menunggu 3, 4 minggu? Karena nanti di situ sabun itu masih berproses. Jadi meskipun dia sudah mengeras, NaOH itu masih berproses untuk mengubah minyak itu menjadi sabun secara sempurna. Jadi biasanya kalau belum 3 sampai 4 minggu ketika digunakan, kadang sabun itu masih ngerasa kulit kita gatal. Nah, kalau kulit kita gatal itu berarti masih ada NaOH dalam sabunnya itu. Oke, dilanjut. Nah, ini ya sudah ya, bisa digunakan setelah 4 minggu. Oke, dilanjut. Oke, oke. Ini materinya sudah selesai. Dan materi ini insya Allah besok akan saya bagikan di kelas Telegram ya, karena besok masih ada satu sesi yang sama di kelas Telegram. Materi ini besok akan saya share di kelas Telegram. Oke. Monggo saya kembalikan ke Mbak untuk mungkin ada sesi tanya jawab atau bagaimana? Oke, luar biasa banget ini ya penyampaiannya detail sekali dari awal ya tadi sampai akhir. Itu keren banget untuk materinya dan ini mungkin kalau dari teman-teman Sobat Subi ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas atau tertinggal gitu ya tadi materinya, boleh ditanyakan aja atau kalau misal mau ditanyakannya besok ketika oh, oke, dari Mbak Hesti ternyata mau pamit duluan nih, Neng Betty. Oke, ya makasih banyak Neng Hesti sudah join ya webinar kita malam ini. Oke, jangan lupa besok join lagi ya. Ketika kita ke sesi Telegram ya, besok jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Oke, buat teman-teman kalau yang ada yang mau bertanya silahkan ya. Oke, ini saya mau tanya nih Neng Betty. Kalau dari sabun ekoenzim ya, dengan sabun-sabun yang mungkin sering kali kita gunakan, itu kalau perbandingan dari harumnya ataupun dari aromanya itu berbeda nggak Neng Betty? Eh, ini sabun biasanya itu maksudnya sabun komersial yang Iya. dijual di supermarket atau sabun-sabunifikasi yang kita buat sendiri tanpa ekoenzim? Oh, yang komersial aja Neng Betty. Eh, sebenarnya kalau wangi itu pilihan ya, dengan menggunakan sabun-sabun yang deterjen mesh ataupun sabunifikasi itu kita bisa tambahkan wangi.
Tapi semua itu kembali ke kita, ya kan? Pewangi itu banyak macamnya. Ada yang alami. Kalau yang alami itu essential oil dan dia memang mahal. Dan itu ada fungsi terapisnya. Beda dengan parfum ataupun fragrance oil, dia tidak ada fungsi terapisnya dan itu ada bahan sintetiknya. Nah, pilihan sih, pilihan kita. Kalau kita mau dikasih pewangi, monggo bisa silahkan. Tapi kalau dari pengalaman kami dan teman-teman di sini, misal nih, yang kita memanfaatkan minyak jelantah itu tadi, dengan penambahan ekoenzim, eh, jelantah bau-bau dari sisa-sisa jelantah itu tidak terketara dibanding kita tanpa menggunakan ekoenzim. Jadi kadang kan kalau kita bikin sabun jelantah tanpa ada campuran ekoenzim, kayak masih ada bau minyaknya yang gimana gitu. Nah, kalau enzim ini dia cukup membantu mengurangi bau-bauan tersebut. Tapi kalau secara wangi, secara kayak sabun di pasaran itu tetap harus ada tambahan aditif baik itu essential oil maupun fragrance oil ataupun pewangi yang lainnya begitu. Tinggal pilihan kita, kita mau yang natural, benar-benar natural atau ada tambahan sintetisnya di situ. Oke, jadi bisa menyesuaikan dengan selera kita sendiri gitu Ya, ya, Neng ya? kalau mau benar-benar sehat, saran saya essential oil yang digunakan sebagai pewanginya. Cuman memang mahal. Oke. Oke, dan ini ternyata tinggal 5 menitan lagi ya, Ya, sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri. Nah, itu kan tadi kan kita sudah membahas sedikit ya tentang fungsi atau manfaat dari ekoenzim, sabun ekoenzim tadi untuk kesehatan kulit juga tadi ya di awal, ya. dan pastinya itu masih banyak manfaat-manfaat yang lain. Nah, ini kalau untuk menyangkut kesehatan sendiri nih, kalau dari Neng Betty, apa sih makna dari kesehatan itu sendiri? Eh, sebenarnya kesehatan itu adalah pilihan ya. Kita diberikan badan, kita diberikan tubuh. Bagaimana kita bisa mensyukuri, bagaimana kita bisa merawat, itu sebenarnya adalah pilihan. Kita pilih mau mau merusak tubuh kita atau kita memilih merawatnya. Nah, itu tadi. Jadi sehat bagi saya itu adalah sebuah pilihan di mana baik buruknya dalam tubuh kita itu adalah kita sendiri yang menentukan, bukan orang lain. Itu. Oke, ini quotesnya bagus banget ya. Sehat itu adalah pilihan ya. Itu pilihan kita mau dirawat atau disakiti ya Pak. Pastinya kita harus dirawat ya. Karena kalau sehat itu kan juga pastinya kita mau beraktivitas apapun itu nggak terhambat gitu ya Neng Betty ya. Betul. Oke, ya. Terus tadi untuk sabun ekoenzimnya sendiri. Itu apakah di apa namanya perjualbelikan atau memang khusus itu dibuat sendiri Neng Betty? Eh, Kalau ekoenzimnya itu memang di kami tidak boleh diperjualbelikan. Tapi Oke. kalau sabunnya itu boleh karena itu sudah produk turunannya ya dari ekoenzimnya. Jadi boleh diperjualkan. Jadi kalau sobat-sobat di sini mau bikin, mau memperjualbelikan, monggo silahkan. Karena dari beberapa yang pernah ikut di kelas di saya, banyak yang sudah memperjualbelikan dan alhamdulillah ilmunya bisa bermanfaat selain untuk kesehatan, juga bisa untuk memperbaiki ekonomi. Gitu. Oke, berarti yang bisa itu untuk hasil akhirnya gitu ya Neng Betty ya? Betul. Kalau bensinnya murni yang kita tidak perjualbelikan, tidak. Ye. Kalau sudah menjadi sabun atau sudah menjadi produk yang lainnya, itu diperbolehkan.
Oke, ya. Kalau untuk info pemesanannya sendiri tuh biasanya lewat Instagram Neng Betty, lewat Instagram Neng Betty sendiri pribadi itu bisa ya. Sebenarnya banyak ya sekarang yang jual. Dan kebetulan saya sendiri saat ini ya, untuk saat ini saya hanya by order saja. Kalau dulu memang saya buat, saya stok begitu. Cuman sekarang ya mungkin karena kesibukan ya, jadi saya nggak sempat ini itu. Jadi saya lebih memilih untuk by order kalau saya. Cuman kalau yang di luar sana saya yakin banyak yang ready, banyak di Oke. marketplace juga yang ready seperti itu. Oke, ya. Jadi kalau Ya, dari Sobat Subi mungkin mau coba nih ya bagaimana menggunakan sabun ekoenzim ya. Tadi bisa langsung teman-teman kepoin aja nih ya ke Instagramnya Neng Betty juga bisa ya di @betty_kusumawardani. Jangan lupa kalau mau tanya-tanya juga boleh ya. Oke, boleh boleh. dan terima kasih banyak buat Neng Betty dan juga teman-teman Sobat Subi semuanya sudah join webinar kita malam ini. Dan jangan lupa buat terus ikutin Subiantik ya di semua marketplace-nya, di semua sosial medianya ya. Buat teman-teman yang cari produk-produk pecah belah yang berkualitas, yang terjamin berstandar nasional Indonesia, langsung aja teman-teman kepoin, teman-teman order ke marketplace kita ya. Dan jangan lupa buat follow sosial medianya buat informasi-informasi terbaru yang akan Subiantik berikan kepada teman-teman semuanya. Dan kalau dari Sobat Subi mau mengunjungi website kami juga boleh, silahkan kunjungi aja di www.subiantik.shop ya. Itu adalah website resminya Subiantik. Oke. Jangan lupa besok kita masih ada satu sesi lagi teman-teman ya di jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Oke. Terima kasih banyak Neng Betty sekali lagi untuk ilmunya dan juga teman-teman semuanya. Kita pamit ya untuk malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, sehat dan cantik bersama Subiantik. See you teman-teman semuanya.